Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Arsyad Nugraha. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sebuah project yang dimana itu use case diagram. Oke, langsung aja. Desain sistem. Oke. Lewat. Yang pertama di slide pertama ini kita ada yang namanya use case. Bisa dilihat di sini saya membuat sebuah use case yang dimana judul use case-nya itu melihat nilai. Di dalam use case ini ada 3 aktor ya. Yang pertama itu dosen, admin, lalu mahasiswa. Yang dimana use case-nya sendiri ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama login, masukkan nilai, hapus nilai, mengubah nilai, lihat nilai, dan cetak nilai. Lalu nama sistemnya ialah melihat nilai. Yang kedua ialah activity diagram. Di sini ada saya masukkan langsung 3 aktor, yaitu admin, dosen, lalu mahasiswa. Yang pertama ialah login, admin login, lalu setup mahasiswa itu mahasiswa login, lalu setup dosen login. Lalu di sini ada yang namanya masukkan nilai, si admin bisa, lalu si dosen bisa. Hapus nilai, admin bisa, lalu dosen bisa. Lalu mengubah nilai juga sama, lihat nilai. Di sini ada 3 yang bisa, yaitu admin, dosen, dan mahasiswa. Setelah melihat nilai itu ada yang namanya cetak nilai. Di cetak nilai ini cuman bisa admin lalu si mahasiswanya. Jadi si dosen itu kalau misalkan pengen nyetak nilai si mahasiswa harus melalui admin atau minta kepada mahasiswa tersebut. Lalu sequence diagram. Sequence diagram ini penjelasan dari salah satu ya sebenarnya. Misalkan dosen begini, dosen itu yang pertama itu login. Lalu yang kedua masukkan nilai. Yang pertama ini login sama. Lalu login ini seperti membuka aplikasi. Yang kedua input username dan password. Yang ketiga menekan tombol login. Setelah menekan tombol login, lalu diverifikasi data user dan password. Lalu dibikin satu lagi aktivitas yang berbeda, yaitu hasil verifikasi. Ini setelah cek user, setelah dicek hasil verifikasinya masuk ke tampilan halaman utama atau pesan kesalahan, yaitu invalid. Dan seperti ini sama aja, halaman utama seperti memilih mata kuliah, lalu lakukan pencarian mahasiswa, pilih data mahasiswa. Setelah pilih data mahasiswa, langkah selanjutnya adalah cek data mahasiswa. Nah, setelah dicek itu ada yang namanya tahap hasil verifikasi. Kalau misalkan data mahasiswa benar, ini yang mau dicari. Oke, kita lanjut ke menu selanjutnya, yaitu halaman nilai. Pilih menu masukkan nilai, lalu masukkan nilai. Dan ini sama aja seperti langkah sebelumnya, yang hapus nilai pun sama. Cuman bedanya di sini di bagian halaman nilai kita pilih menu hapus nilai. Sebelumnya kan kita pilih menu masukkan nilai. Lalu yang ini juga mengubah nilai. Bedanya memang di bagian halaman nilai. Setelah login, dia masuk ke menu utama, lalu data mahasiswa, verifikasi, lalu ke halaman nilai, menu halaman nilai, rubah nilai. Ini pun sama halaman nilai, cuman bedanya ini dia cuman mentok di bagian lihat nilai. Buat mahasiswanya sama seperti loginnya si dosen, yaitu membuka aplikasi, input username, menekan tombol login. Setelah tekan, masuk ke verifikasi data username. Kalau misalkan hasil verifikasinya benar, lanjut ke halaman utama. Kalau misalkan salah, dia akan invalid. Mahasiswa di sini juga sama seperti dosen sebelumnya. Setelah masuk ke halaman utama, memilih mata kuliah, lalu cek data mahasiswa. Setelah hasil verifikasinya benar, lalu masuk ke pilih mata kuliah, lalu lihat nilai. Halaman nilai pun sama. Nah, di sini kelas diagram. Kelas diagram ini saya membuat sebuah 6 table login, admin, dosen, mahasiswa, mata kuliah, dan table kelas. Untuk table login ke mahasiswa ialah 1 to 1. Lalu table login ke admin itu 1 to 1. Lalu table login ke dosen 1 to 1. Lalu table dosen ke table
tabel mata kuliah, yaitu one to many. Lalu tabel dosen ke tabel kelas, yaitu one to many. Lalu tabel mahasiswa ke mata kuliah itu one to many, mahasiswa ke kelas itu one to many gitu. Dan tabel admin ke mata kuliah one to many. Untuk primary key di tabel login saya masukin yang namanya username, atau harusnya di sini ya username. Lalu untuk tabel admin saya masukin primary key-nya yaitu ID admin, dosen NIDN, lalu mahasiswa ialah NIM. Dan untuk kelasnya saya pakai primary key-nya itu kode kelas, mata kuliahnya yaitu primary key-nya kode mata kuliah. Oke, segitu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.